Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali meneruskan kajian himpunan putusan tarjih bab haji. Yang lalu kita telah membahas tentang pengertian haji dan kita lanjutkan dengan bab tawaf dan sa'i. Jadi tawaf, at-tawaf, tawaf itu secara bahasa artinya mengelilingi. Nah, secara syarak maksudnya adalah mengelilingi Ka'bah. Ka'bah itu dari kata muka'ab, bangunan 4 persegi, nah, itu disebut Ka'bah. Nah, tawaf itu mengelilingi Ka'bah itu, mengelilingi bangunan 4 persegi itu. Setiap pojoknya ada 4 pojok ya. Pojok yang awal itu adalah pojok, itu bahasa Arabnya rukun. Rukun. Pojokan tempat startnya, tempat memulainya tawaf itu disebut rukun Hajar Aswad. Pojokan di situ itu ada Hajar Aswad. Hajar Aswad itu artinya batu hitam. Kemudian berjalan, Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Saya baca dulu. Tsummadkhulil masjidal haram malam takun junuban. Kemudian masuklah kamu ke Masjidil Haram malam takun junuban, dalam keadaan tidak junub, tidak berhadas, artinya ya suci lah. Watuf bil baiti sam'ata aswatin, dan berkelilinglah, bertawaflah dengan 7 kali kelilingan. Jailan al baita an yasarika, jadikanlah bait atau Ka'bah itu di sebelah kiri Anda. Jadi ini Ka'bah, lalu kita ini keliling ke sini. Nah, jadi bertentangan dengan arah jarum jam. Kalau jarum jam ke sini, nah ini ke sini. Mubtadi'an bil hajaril aswad, memulainya ya dari Hajar Aswad, artinya yang tadi itu pojokan utama, rukun Hajar Aswad. Dari perjalanan rukun Hajar Aswad itu kemudian menuju melewati pojokan kedua. Nah, itu namanya rukun Syami. Rukun Syami namanya. Disebut rukun Syami itu karena pojokan itu arahnya ke negeri Syam. Kemudian terus berjalan, pojokan ketiga itu namanya rukun Iraqi atau Iraki. Pojokan itu arahnya negara Irak. Nah, itu. Kemudian terus berjalan sampai pojok yang ketiga, yang keempat itu namanya rukun Yamani, pojokan Yaman. Karena di situ itu arahnya ke negara Yaman. Jadi itu, jadi ada 3 pojok, 4 pojok atau 4 rukun. Wastalimhu, dan peganglah Hajar Aswad itu. Wa qabilhu, ciumlah
ini statokta, jika mampu. Jadi pernyataan tarjih ini sesuai dengan keadaan, karena memang susah saking banyaknya orang, gitu ya, saking banyaknya orang. Jadi uyel-uyelan untuk mencium royoan, mencium Hajar Aswad itu luar biasa. Nah, akhir-akhir ini itu banyak apa namanya itu calo. Nah, calo para mukimin itu, orang-orang Indonesia yang ada di sana itu, saya tuntun Pak, bisa nanti mencium Hajar Aswad. Nah, itu bisa, tapi bayar. Nah, itu bayar berapa? Nih. Itu ya. Ini statokta, jika mampu. Awis talimhu, atau apa namanya, ya peganglah dengan tanganmu, biadika wa qabilha. Au asyir ilaihi binahwi asa wa qabilhu, atau dengan isyarat, ya. Ini yang paling memungkinkan, dengan isyarat tangan, atau dengan pakai tongkat kalau punya tongkat, didekno terus kemudian dicium. Itu akan memulainya apa namanya, tawaf itu ya. Nah, di Hajar Aswad itu gampang. Sekarang itu sudah diberi tanda lampu hijau. Jadi bagaimana supaya kita pas, ya, karena jauh tempatnya itu, lah kita diberi tanda lampu hijau. Dulu sebelum tahun 2000-an ya, itu ada garis coklat. Nah, sekarang sudah tidak ada. Jadi pakai lampu, kira-kira ono lampu hijau, oh ya disinilah kita memulai startnya itu. Jadi itulah apa namanya, memulai kita tawaf. Farmul salasan, maka berimallah. Rimal itu lari-lari kecil. Salasan, 3 putaran. Jadi dari Hajar Aswad berputar sampai kembali ke Hajar Aswad, itu lari-lari kecil. Lagi sampai 3 kali. Baru setelah itu wamsi arba'an, jalan biasa 4 putaran. Ini pun problem, karena saking banyaknya jamaah. Jadi mau rimal itu juga susah. Akhirnya ya pokoknya jalan itu aja. Nah, mungkin kalau di waktu-waktu tertentu yang memang misalnya umroh yang di waktu-waktu yang tidak banyak orang, saya kira tidak ada. Ya sepanjang waktu itu banyak, itu ya, banyak. Dulu waktu kampus menyelenggarakan apa namanya, umroh itu ya, saya dulu dengan siapa, Pak Arif apa siapa, bukan ya, Ramlan sama dan kawan-kawan ya, karena ya kebetulan saya, Pak Amri apa itu kan orang-orang yang sering mimpin itu senang sekali karena saya ajak jalan-jalan. Kamu kepingin tahu rumahnya Abu Lahab? Iya, saya tunjukkan. Ingin tahu tempatnya Bilal bin Rabah? Saya tunjukkan. Jadi dimanfaatkan. Karena memang liyashhadu manafi'a lahum. Ayatnya yang kemarin kita baca itu, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Itu liyashhadu manafi'a lahum. Jadi ada kemanfaatan untuk menyaksikan ya, melihat, merasakan sejarah masa lalu. Wa kullama ataita ala ruknil yamani, ketika berputar itu melewati sudut yamani, rukun yamani, fastalimhu, maka berilah peganglah atau isyaratlah, au asyir ilaihi, mukabbiran bi ghairi takbir, jadi sambil mengucapkan Allahu Akbar.
Kalau melewati rukun Syam dan rukun Irak enggak pakai. Tapi kalau sudah rukun Yamani, karena rukun Yamani itu setelah itu pasti Hajar Aswad. Nah, itu beri tanda, tapi tanpa mencium. Wa idza ataital hajarul aswad fastalimhu wa qabilhu kama marra kadza taf'alu ila sab'ati aswadin. Jadi kalau sudah sampai ke situ ya cium lagi di hajar aswad kalau mampu, kalau tidak dengan isyarat. Nah, ketika dari rukun Yamani menuju Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad itu disunnahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi jamaah sekalian, ini memang manasik haji itu memang perlu diperdalam sebelum kita melaksanakan umroh maupun haji gitu ya. Sehingga dalam hal wukuf, dalam hal tawaf saja itu memang harus benar. Ada orang yang karena terlampau ingin membaca doa-doa yang dituliskan oleh para kiainya, putaran pertama doa ini, putaran kedua doa ini, kadang-kala itu sambil jalan itu sampai lali, puter ping piro itu, saking pentingnya maca doa itu. Nah itu oleh tarjih itu tidak benar gitu ya. Doa itu bahasa apa saja boleh, bebas, dan semuanya sunnah, tidak ada yang wajib. Oleh sebab itu sambil berjalan itu berdoa kepada Allah atau zikir atau membaca kalimat-kalimat thayyibah. Setelah putaran ketujuh selesai, tsumma sholli rak'ataini khalfal musalla maqam Ibrahim. Lalu menuju makom Ibrahim. Nah, di belakangnya itu kita sholat sunnah. Itu pun tidak semuanya bisa persis di belakang makom Ibrahim. Ya karena saking banyaknya jamaah. Oleh sebab itu kalau mampu ya di situ, kalau tidak mampu ya di mana saja. Sholat 2 rakaat. Waqra' surat al-kafirun ba'da fatihatir rak'atil ula. Bacalah surat Al-Kafirun dalam rakaat pertama. Jadi setelah Al-Fatihah itu maghdubi alaihim waladdallin, kemudian baca Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Wa surat Al-Ikhlas fit tsaniyah, dan rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi. Nanti di belakang ada dalil-dalilnya. Tsummatil hajarul aswad wastalimhu. Setelah itu kemudian datanglah mendekati Hajar Aswad untuk mencium lagi kalau mampu. Jadi inilah prosesi tawaf. Ada seorang tokoh dari Iran, saya lupa namanya, almarhum, seorang ilmuwan, siapa namanya itu ya. Itu beliau mengatakan bahwa mempelajari manasik haji itu bisa sepanjang hayat. Saya akan naik haji kira-kira 10 tahun yang akan datang, itu sekarang sudah harus belajar supaya tidak ngawur, tidak asal ikut-ikutan. Jadi dalam hal tawaf saja itu memang harus benar. Nah, sebagai tambahan bahwa tawaf itu ada macam-macam. Tawaf sunnah itu kapan saja kita berada di sana, tawaf itu sunnah. Ada tawaf namanya tawaf kudum. Tawaf kudum itu adalah tawaf yang ketika kita datang pertama kali di Masjidil Haram, itu melakukan tawaf penghormatan. Nah, itu namanya tawaf kudum. Ada lagi tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu adalah tawaf wajib yang dilakukan oleh setiap jamaah haji maupun umroh, haji ya, maaf bukan umroh. Ketika dia setelah selesai dari Mina, mabit di Mina, kemudian ke Mekah untuk tawaf ifadah, itu wajib. Kalau tidak tawaf itu tidak sah hajinya. Lalu ada tawaf lagi namanya tawaf wada. Jadi tawaf wada itu tawaf pamitan sebelum kita meninggalkan kota Mekah.
Nah, itu tawaf wada. Jadi saya ulangi lagi, ada tawaf sunnah, ada tawaf kudum, ada tawaf ifadah, ada tawaf wada, ada tawaf umroh. Nah, ada tawaf umroh. Nah, persoalannya itu adalah dulu para ahli fikih di Indonesia berbeda pendapat, termasuk Muhammadiyah Kota Surabaya. Orang datang dari Bir Ali, ya, pakai ihram untuk melaksanakan umroh, karena hajinya orang Indonesia itu adalah memilih haji tamattu. Kalau warga Arab itu biasanya haji ifrad, tidak ada umrohnya. Jadi jamaah Indonesia datang dari Bir Ali kemudian sampai di Mekah. Nah, dia akan melaksanakan umroh. Ketika mau masuk masjid kan harus ada umroh kudum, tawaf kudum namanya. Padahal dia juga akan melakukan tawaf umroh. Nah, apakah ini 2 kali? Kita tawaf kudum dulu 7 kali, setelah itu tawaf umroh. Nah, rupa-rupanya para fuqaha di Mekah mengambil keputusan bahwa kalau tawaf umroh itu sudah cukup dan tidak usah ada tawaf kudum, kecuali kalau haji ifrad. Nah, kalau haji ifrad ada tawaf kudumnya dulu. Jadi itu. Nah, dulu di Indonesia banyak yang itu sampai ada yang tawaf 2 kali ya sampai pegel, karena keliling 7 kali itu tidak sembarangan karena banyaknya jamaah. Baik, itu saya kira itu tawaf. Sekarang bab yang berikutnya adalah sa'i. Wakhruj min babis safa aw ghairihi mimma tayassara lakal khuruj minhu lis-sa'i. Setelah selesai sholat 2 rakaat setelah tawaf, kemudian kalau bisa datang ke Hajar Aswad mencium atau memberi isyarat saja. Nah, kemudian keluarlah dari area tawaf itu, ya. Kalau keputusan ini zaman tahun 30-an, jadi ya keluar masjid, karena Safa dan Marwah itu dulu di luar masjid, di luar masjid. Jadi menuju Safa atau jalan lain yang mudah, lis-sa'i, untuk melaksanakan sa'i. Sa'i itu artinya berjalan. Tsumma bis safa. Kemudian mulailah, startnya itu dari Bukit Safa. Jadi saya kira kita sudah gampang di sana, ada petunjuk atau minimal banyaklah jamaah yang lain. Oh, itu Safa. Jangan terbalik dari Marwah dulu, tapi Safa. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Tsumma bda' bis Safa farqa alaihi haitsu yural bait. Jadi kemudian berdirilah dan menghadap ke kiblat dulu, menghadap ke Ka'bah dulu. Fastaqbilhu wa qul Allahu akbar. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Salah marrat. Kalau tidak hafal ya berarti bawa tulisan, itu tidak apa-apa karena tidak terlalu banyak. Tsummazzil minas safa masyian, kemudian turun dari bukit itu, ya, dari bukit Safa itu. Nah, sekarang tempat sa'i itu bukan hanya di tempat aslinya itu, di lantai paling bawah itu juga ada tempatnya, tapi sudah tidak ada pendakian, ya biasa gitu. Kemudian di atasnya yang asli itu juga ada, jadi 3 lantai untuk sa'i. Gitu ya. Tsummazzil minas safa masyian ilal marwah, kemudian turun dari bukit itu berjalan menuju
Marwah, Bukit Marwah. Romilan fima bainal masili wa baiti banil aqil bainal mailainil akhdaraini. Jadi ketika turun dari Sofa itu kira-kira 100 meter, itu ada tanda lampu hijau. Lampu hijau. Itu di sini disebut bainal masili wa baiti banil aqil. Di situ itu dulu itu adalah masil. Masil itu batni masil itu lembah dalam, lembah rendah. Wa baiti banil aqil, dan dia itu di situ ada kelompok rumahnya Bani Aqil. Bani Aqil. Jadi antara Sofa dan Marwah itu dulu kan di luar masjid ya. Jadi zaman dulu itu di antara Sofa dan Marwah itu ya ada perkampungan itu. Antara lain adalah Batni Masil, kemudian Bani Aqil. Ada lagi perkampungan yang namanya Bakkah. Itu nama asal Mekah. Itu dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Jadi rumah yang utama di Mekah itu adalah Bakkah. Jadi Bakkah itu sebenarnya adalah satu kampung gitu ya, beberapa rumah di antara Sofa dan Marwah itu di situ. Termasuk Bani Aqil ini. Nah, di situ itu ada kampung Bakkah. Tapi kemudian Bakkah ini dirujuk menjadi sebuah bangunan yang namanya Ka'bah itu. Jadi kalau menyebut Bakkah itu maksudnya adalah daerah yang di situ ada Ka'bahnya. Tapi kalau disebut Makkah itu maksudnya adalah kota Makkah. Dua-duanya ada di dalam Al-Quran. Itu ya. Nah, di situ ketika tadi itu turun dari Sofa itu kemudian sampai lampu hijau di Bani Aqil itu tadi, itu kemudian lari-lari kecil bagi yang laki-laki, yang wanita tidak. Nah, ini mengapa kok di situ lalu harus ada lari-lari kecil, itu sejarah gimana? Di tempat Bani Aqil itu dulunya itu lembah Masil itu agak rendah. Hajar ibunda Nabi Ismail waktu itu berlari-lari dari Sofa ke Marwah untuk mencari air untuk minumnya bayi yang namanya Ismail itu. Nah, ketika berada di Masil itu karena rendah, maka dia itu Hajar itu tidak bisa melihat. Dia kan lari-lari sambil melihat bayinya yang geletak di dekatnya Ka'bah itu. Itu tidak kelihatan sehingga dia harus lari ke atas. Nah, Nabi Muhammad SAW itu menjadikan itu sebagai ritual penghormatan terhadap upaya atau usaha yang dilakukan oleh Hajar atau Siti Hajar ibunda Nabi Ismail itu. Jadi memang ibadah haji ini lebih banyak perjalanan napak tilas ya, seorang nabi yang bernama Ibrahim dan juga istrinya dan anaknya itu. Nanti kita akan lanjutkan beberapa bentuk-bentuk ritual lain yang juga ada kaitannya dengan Nabi Ibrahim. Hatta idza wasalta ilal Marwah, setelah selesai lampu hijau kemudian berjalan biasa. Nah, oleh sebab itu kalau suami istri, nah itu jangan kemudian ditinggal terus gitu ya, karena lari-lari kecil itu ya sambil nunggu istrinya yang, kalau istri hanya berjalan biasa. Fas'at alaiha wastaqbil al-qiblah mukabbiran muhallilan kama fa'alta fis Safa. Jadi setelah sampai di Marwah itu sampai di bukitnya, di puncaknya. Jadi yang utama panjenengan kalau umroh atau haji itu
dari sofa itu ya di puncaknya, jangan di sekitarnya, di puncaknya betul. Nanti di Marwah juga begitu. Itu insya Allah kalau di sofa itu puncaknya itu ditutup kaca, jadi masih ada di sebagiannya. Tapi kalau di Marwah itu masih bisa bisa dipanci ya sampai ke atas itu, sampai bisa. Kemudian membaca takbir, tahlil kama fa'alta fis sofa. Di riwayat lain itu ketika akan naik, baik itu di sofa maupun naik ke Marwah, itu sambil membaca innas sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihima ayyat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fahuwa innallaha syakirun alim. Jadi itu Summah bit minal marwah rojian ila sofa wa hakadha taf'alu sab'a marratin hatta tantahi bil marwah. Jadi sa'i itu berangkatnya dari sofa dan nanti berakhir di marwah. Nah, itu selesainya. Satu kali itu dihitung satu, baliknya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 perjalanan sampailah di Marwah. Dengan begitu selesailah sa'i itu. Nah, bagi yang niatnya umroh pertama, haji tamattu itu berarti umroh dulu, maka di situ ada ajaran atau ada syariat yang namanya tahallul. Tahallul itu dari kata halala yuhallilu gitu ya. Jadi proses penghalalan, tanda menghalalkan segala aturan yang tadinya itu tidak boleh gini, tidak boleh gini. Orang ketika ikhram kan begitu kan, tidak boleh. Orang ketika memakai pakaian ikhram itu tidak boleh memutek atau mencuklek ya dahan-dahan yang ada di sekitar itu, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh melamar, tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan. Nah, jadi itu. Maka ketika sudah tahallul, itu semuanya sudah selesai. Dengan begitu orang yang melaksanakan umroh itu sudah selesai umrohnya, dan setelah itu kembali ke pondokan dan bisa melepas kain atau pakaian ikhramnya itu. Kemudian ini bab tahallul umrah. Wa tahallal bi halqi sya'ri ra'sika au taksirihi. Maka bertahallullah ya, setelah Anda putaran ketujuh perjalanan ketujuh itu bi halqi sya'ri ra'sika, yaitu dengan mencukur rambutmu. Dalilnya mukhalliqina ru'usahum wa muqassirin. Jadi tahallul itu yang baik itu adalah cukur gundul bagi laki-laki. Au muqassirin. Atau, nah ini ataunya itu adalah menggunting sebagian rambut. Jadi jangan eman-eman rambutku lagi baik-baiknya lah. Jadi tidak usah, pokoknya itu ya gundul gitu ya. Tetapi tahallul itu nanti setelah umroh itu kan nanti kita menunggu datangnya musim haji. Yaitu bagi yang gelombang awal itu nunggunya sampai 20 hari sampai 15 hari gitu. Sehingga nanti kalau sudah gundul itu nanti akan tumbuh lagi, nanti gundul lagi ya gitu. Atau dibagi dua, untuk umrohnya digunting saja, dan nanti setelah tahallul haji, nah itu baru dicukur gundul. In kunta mutamatti'an bi an tuqaddimal umrah alal hajj wa bidzalika tatimmu umratuka wa la tatahallal in kunta qarinan. Jadi kalau haji qiran ya enggak, ya tetap dipakai. Wa in tuhrima bil haji wal umrah ma'an wa laisa bil mar'ati ba'da sa'i. Jadi saya kira sampai di sini pembicaraan kita
dari tawaf sampai ke umroh, tawaf sampai ke sa'i, dan insya Allah yang akan datang kita lanjutkan dengan adzhab ilal arafah. Jadi bagaimana perjalanan jamaah haji itu setelah umroh itu kemudian memulai ibadah haji itu tanggal 8 Zulhijjah. Itu prosesi hajinya. Sebelum itu adalah umroh bagi jamaah haji Indonesia yang umumnya itu menggunakan haji tamattu. Nah, oleh sebab itu kadangkala manasik haji itu akan menjadi sangat penting ketika banyak jamaahnya yang akan mau berangkat. Nah, itu pertanyaan begini bagaimana kalau begini dan seterusnya itu. Baik, jadi saya kira sebelum saya akhiri barangkali ada yang ingin menambah atau pertanyaan, silakan 1-2 penanya. Mudah-mudahan tidak ada ya, karena sudah paham. Kita akhiri. Ada? Oke, semoga. Kira-kira pertama kali yang mengawal sebelum Nabi Ibrahim dan Ismail siapa? Kamu kayak ini takon yang aneh-aneh. Jadi Ka'bah itu ada yang menyebut itu Nabi Adam yang bangun. Kemudian setelah rusak kena banjir macam-macam, kemudian Nabi Ibrahim beserta anaknya Ismail. Jadi Ibrahim itu bukan pembangun utama, tapi dia setelah rusak, nah kemudian dia membangun kembali. Fondasi Ka'bah itu namanya Syadzirwan. Fondasi itu ada sejak pertama kali dibangun Nabi Ibrahim dan tidak pernah rusak, kena banjir, kena sembarang tetap. Ya mungkin ini memang Allah yang menjaga itu. Nah, sedangkan Ka'bah itu ketika Nabi Ibrahim membangun, kentean bahan bangunan sehingga tidak komplit. Jadi di sebelah kanannya Ka'bah itu ada namanya lengkungan, itu namanya apa namanya? Hijr Ismail. Lengkungan Hijr Ismail itu adalah bagian dari Ka'bah. Menurut ceritanya, Nabi Ibrahim dengan Ismail membangun kembali Ka'bah itu kentean bahan bangunan tidak cukup, sehingga hanya cukup yang sampai di situ, tetapi kemudian diberi tanda bahwa ini sebenarnya Syadzirwannya itu sampai di sini. Itu yang kemudian sekarang disebut Hijr Ismail. Nah, sebelum itu dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim, Hijr Ismail itu digunakan oleh Nabi Ismail untuk kandangnya kambing. Jadi itu diletakkan di situ. Nah, sehingga bangunan ini tidak selesai semuanya itu kemungkinan karena satu kurang bahan bangunan, atau yang kedua karena ya mungkin timbangan itu digengrawati wedhus biarkanlah gitu. Sehingga ini yang dibangun sampai sekarang. Nah, begitu menurut riwayatnya itu seperti itu. Jadi Syadzirwan itu adalah fondasi kokoh yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Saya kira begitu Pak Mukayat. Yang lain monggo. Mudah-mudahan cukup ya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.